Selamat petang, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. saya ingin ke Pak Ketua MUI DKI Jakarta, Pak Kiai Haji Munahar Mukhtar. Jadi direvisi, Pak, bukan cyber army, pasukan cyber untuk meluruskan, membela Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tapi terkait dengan hal-hal yang sifatnya positif dari sisi umum, semua hal. Seperti apa sesungguhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Azumardi Arza yang saya hormati, yang saya muliakan. Sebetulnya begini, ini kan sudah penafsiran ini sudah kemana-mana. Kemana-mana, oke. Sudah kemana-mana. Awalnya kita kan ingin berbuat karena di dalam MUI itu ada Infocom. Infocom itu mereka ahli di bidang IT. Kita lihat dunia digital sekarang ini sudah amat sangat membuat kita prihatin karena banyaknya berita-berita hoax, fitnah dan lain sebagainya sehingga dikhawatirkan akan memecah belah keutuhan anak bangsa, juga memecah belah kerukunan umat beragama, memecah belah yang lainnya. Sehingga ketika itu saya sampaikan kepada kawan-kawan di Infocom MUI DKI, saya bilang antum ini ahli dalam IT. Bagaimana kita untuk menangkal berita-berita hoax semacam ini. Kalau perlu bentuklah semacam satu tim. Ya kalau yang rame sekarang umpamanya cyber army atau apa, kita bentuk satu tim. Tim ini untuk menangkal setiap hoax, setiap fitnah, hal-hal berita yang tidak benar. Ini dalam rangka kita tabayun karena Al-Quran sudah jelas. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau orang-orang fasik, kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyampaikan satu berita yang tidak jelas, fitnahkah itu atau hoax lah bahasa sekarangnya, maka kita harus bertabayun. Kita sampaikan ke masyarakat kalau ini benar, kalau ini salah. Intinya sebetulnya ke sana yang akan kita lakukan. Karena sekali lagi, di Infocom MUI DKI, mereka rata-rata memang ahli di dalam IT. Ya, ilmu yang mereka punya, SDM yang mereka miliki, apa salahnya untuk dipergunakan dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Pak Munahar, tapi kemudian sampai menyebut ada Gubernur DKI Jakarta dan ingin membelanya, itu seperti apa duduk masalahnya? Kedudukannya begini sebetulnya. Contoh, ketika itu saya sampaikan contoh. Ketika ada orang-orang hanya mencari kesalahan Anies, mencari pokoknya yang jelek-jelek, apa salahnya beliau juga ada kerja beliau yang bagus kita angkat. Dan itu bukan untuk Pak Anies saja, siapapun tokoh Jakarta, siapapun mereka yang mau berbuat untuk warga Jakarta dan kemajuan Jakarta ke depan, kenapa kita nggak support, kita kerjasama. Ini untuk keutuhan Jakarta dan warga Jakarta, apalagi MUI ini tugasnya sekali lagi adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak mau Jakarta ini karena hoax dan berita-berita yang nggak benar mengakibatkan masyarakat ini jadi resah. Jadi tujuannya intinya satu, beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi lingkupnya saya garis bawah ini di Jakarta ya Pak Kiai Haji ya, Pak Kiai Munahar. Iya, kita Jakarta. Kalaupun nanti ada hal-hal yang sifatnya nasional dan kita memang perlu berbicara, itulah bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena begini, ada juga pertanyaan misalnya begini, kan hoax itu nggak cuma di Jakarta, tapi juga di tingkat nasional. Apakah kemudian juga mau di counter, mau diluruskan, termasuk juga misalnya kalau misalnya menyebut Anies Baswedan, kenapa nggak menyebut Presiden Jokowi juga? Misalnya gitu. Bagaimana jawaban Anda? Bukan cuma sekedar kebetulan, MUI DKI kan mitra kerja pemerintah Provinsi DKI. Itu cuma sekedar kebetulan kesebut namanya. Ya kalau ada hal-hal yang baik, sekali lagi kenapa tidak? Karena kita memang terfokus bekerja untuk membantu bagaimana kota Jakarta ini bisa lebih baik ke depan, umat Islamnya pada khususnya tenang, damai, tidak ada pecah belah antara kita sama umat. Jadi perlu diluruskan dulu nih, ini bukan soal Anies Baswedan atau mungkin Joko Widodo, bukan. Jadi kalau seandainya di Jakarta, ini bisa jadi pada saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan difitnah, maka akan coba diluruskan. Termasuk juga saya ingin katakan ini, kalau misalnya Pak Jokowi juga difitnah, juga akan diluruskan oleh MUI DKI Jakarta. Boleh nggak saya katakan itu? Boleh, nggak ada masalah. Artinya begini, ketika itu adalah kebenaran, bicaralah kebenaran. Ulil haq walau kana mur. Yang hak itu kita bicara yang hak, yang batil itu yang batil. Ini kan amar ma'ruf nahi munkar namanya. Jadi taat terhadap pemimpin, ini yang kemudian
garis bawahi begitu ya? Kita sekali lagi pertama rujukan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama. Baru setelah itu kalau memang kebijakan-kebijakan baik bagi seorang pemimpin, kenapa kita nggak berikan dukungan? Kenapa nggak kita support mereka? Kalau untuk maslahat buat umat. Oke. Jelas apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Munahar Mukhtar, Ketua MUI DKI Jakarta. Ada komentar terkait ini, Prof. Azumardi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Munahar yang berbahagia dan Bung Aiman. Ya. Ya, yang pertama soal ini ya, sosial cyber ini, saya kira saya memang dalam berbagai kesempatan seminar, konferensi dakwah baik nasional maupun internasional itu memang menekankan pentingnya pengembangan dakwah bil medsos, kira-kira sederhananya gitu. Selama ini kan dakwah kita itu hanya dakwah bil lisan atau dakwah bil hal ya kan, dengan aksi. Nah, sekarang juga perlu dakwah bil medsos, kira-kira begitu sederhananya. Lewat Kenapa? medsos. Karena banyak sekali yang harus dilakukan ya. Karena memang generasi masyarakat kita, terutama generasi milenial, itu sekarang ini sangat terekspos kepada media sosial. Mereka di tangan mereka selalu ada gawai ya kan. Nah, cuma memang seperti saya juga katakan, medsos ini, dakwah bil medsos ini yang pertama-tama harus, saya kira istilah saya itu non mazhabi. Jadi tidak menekankan hanya pada mazhab tertentu. Lintas mazhab, oke. Lintas. Kalau mazhab tertentu saja, misalnya mungkin katakanlah yang sering disebut itu salafi misalnya, wah itu nggak pas itu. Itu akan menimbulkan kegaduhan. Jadi saya menyarankan non mazhabi, tidak bermazhab, tapi lebih pada Islam wasatiyah, Islam jalan tengah itu, ya kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga namanya mungkin jangan pakai army lah, itu serem kalau dakwah pakai army gitu. Jadi mungkin kita cari nama yang adem juga ya kan. Yang adem, tapi di luar semua itu saya ingin tanya ke Prof. Azumardi. Prof. Azumardi setuju dengan rencana apa yang disampaikan oleh MUI DKI Jakarta? Jangan dijawab dulu Prof. Selepas jeda saya akan kembali ke Prof. Azumardi dan juga Ketua MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Mukhtar. Sesaat lagi saudara, tetaplah bersama kami sampai Indonesia Malam. Tadi saya potong sejenak Prof. Azumardi. Sebelum Anda melanjutkan dari nomor 2 ke nomor 3, saya ingin tanya dulu. Jadi sesungguhnya secara prinsip Anda setuju dengan rencana dari MUI DKI Jakarta? Saya kira bukan hanya secara prinsip ya. Itu memang keharusan. Bahkan mungkin wajib ya. Karena apa? Karena memang dunia cyber itu ya begitu merasuk ke dalam berbagai aspek. Kalau dulu mungkin kita cuma masuk ke ruang tamu kita ya kan. Ya misalnya kita nonton TV di ruang tamu. Kalau sekarang enggak, masuk ke tempat tidur kita itu, di tangan kita itu masuk itu dunia cyber itu dalam bentuk apapun. Termasuk membela pemimpin juga disebutkan ya, nggak hanya Anies Baswedan tapi juga Joko Widodo misalnya. Oh iya, jadi prasyarat yang ketiga saya bilang kalau mau ini, karena ini kan ulama, membawa nama ulama, jadi yang ketiga itu harus bersifat non-hizbi. Hizbi itu non-political, ya kan, tidak politik, tidak terkait dengan tokoh politik tertentu, aliran politik tertentu, partai politik tertentu. Ya, jadi merangkul semua orang, semua warga, ya kan, yang ada itu, baik di DKI maupun di Jabodetabek yang lebih luas gitu, atau ya kalau sekarang Pak Yai Munahar itu orang bisa mengakses bukan hanya di wilayah Indonesia, di luar negeri pun ya di mancanegara orang bisa mengakses tuh. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian menurut saya cyber dakwah ini penting ya ditangani secara serius. Nah, tapi jangan kemudian menurut saya sih tadi itu 3 syaratnya itu, yang pertama bersifat non hizbiyah, tidak non mazhabi, tidak sektarian mazhabi gitu, dan juga yang kedua itu adalah non hizbi, tidak partai, dan yang ketiga harus menyampaikan pesan-pesan Islam yang secara substansif, Islam wasatiyah Pak, atau wasatiyatul Islam. Itu yang harus kita sampaikan sehingga menyejukkan Pak, menenangkan gitu. Islam jalan tengah begitu ya? Oh iya, karena tantangan kita di dunia cyber ini banyak sekali, Bung Aiman. Misalnya penyebaran paham-paham radikal, ya kan?
itu yang kemudian membawa anak-anak muda kita itu menjadi ekstrim, menjadi radikal gitu, yang aneh-aneh lah. Jadi ini saya kira tanggung jawab ulama ini kita semua lah besar sekali ya. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada Kiai Munahar supaya bikin ini Pak, tim khusus gitu yang menangani ini, yang memang bekerja 24 Justru jam. harus diseriusin nih Prof. Azumardi. Oh iya, serius sekali, harus bekerja 24 jam. Ya, karena orang yang memproduksi macam-macam konten yang ada di cyber itu kerjanya juga 24 jam. Jadi dakwah itu 24 jam 7 hari sepekan, ya kan? 7 hari sepekan, 30 hari atau 31 hari sebulan. Jadi itu Pak, itu. Kalau nggak bisa, ya kan? Karena pengalaman kita misalnya, kenapa misalnya radikalisme masih terus berlanjut di Indonesia? Karena ada proses self radicalization melalui media sosial. Itu penelitian yang kita lakukan di kampus itu seperti itu, menemukan bahwa radikalisasi diri itu terjadi melalui media sosial. Begini Prof, saya ingin tanya, kalau soal nilai, ya pasti yang dibawa oleh MUI DKI Jakarta sesuai dengan Al-Quran dan hadis As-Sunnah begitu ya. Tapi ketika kemudian bicara soal tadi kan tidak sektarian, lintas mazhab, lalu tidak kelompok, dan memperjuangkan tadi, kalau dari sisi MUI DKI Jakarta adalah sifat dakwahnya. Nah pertanyaan saya, bagaimana ketika ada sosok yang juga dibela? Apakah sosoknya atau harusnya nilainya? Jadi sosok mungkin bisa salah, tapi nilai yang kemudian harus diperjuangkan. Itu kan berbeda nih antara sosok dan nilai. Nilainya. Nilainya, tidak boleh sosok. Berorientasinya pada nilai. Kalau sosok itu, apalagi sosok politik, itu pasti kontroversial. Apalagi di DKI, Pak Yai Munahar. Sampai sekarang pun saya masih ditanya di berbagai forum internasional mengenai apa yang mereka sebut sebagai politik identitas. Ya, di Pilgub tahun 2017-2018 itu Pak, masih aja itu. Walaupun saya sudah mengatakan nggak ada politik identitas. Jadi itulah makanya saya menekankan supaya dakwah cyber ini atau cyber dakwah ini harus tidak partisan dalam segi politik. Biarkan aja. Jadi orientasinya nilai, Bung Aiman. Nilai. Jadi kalau seandainya tadi dikatakan ingin membela Anies Baswedan, juga mungkin Presiden Joko Widodo, itu nggak boleh? Ya boleh saja, berorientasinya pada yang baik, ya kita dukung sama-sama siapapun ya. Oh, selama yang dianut nilainya sesuai dengan apa yang diyakini oleh MUI DKI Jakarta. Tapi kalau seandainya tidak sesuai, maka juga harus berani mengkritik? Harus berani mengkritik, sekalipun itu Presiden Jokowi, sekalipun itu Gubernur Anies Baswedan, harus dikritik. Ya. Oke, saya tanya sekarang kesiapan dari MUI DKI Jakarta. Siap untuk mengkritik pemimpin sendiri, karena kan ini ada dua mazhab juga yang boleh mengkritik dan tidak boleh mengkritik. Jadi gimana nih? Ya boleh dong, tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua tugas tausiah bil haq. Tausiah bil haq itu kan menyampaikan pesan-pesan kebenaran. Tapi pesan-pesan kebenaran itu harus disampaikan dengan tausiah bil haq, bisaber, dengan cara yang sabar. Jadi jangan misalnya kita tausiah bil haq, menyampaikan pesan-pesan kebenaran, tapi kemudian kita marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu kan, apalagi sampai merusak-rusak, itu nggak boleh. Oke, mengingatkan boleh, meskipun dengan cara-cara yang baik. Harus diingatkan, memang fungsi ulama itu kan begitu, sebagai warasatul anbiya, harus mengingatkan, memang. Tapi tentu saja dengan bahasa ulama, ya kan, bahasa ulama itu kan bahasa yang sejuk, bahasa yang yang merukunkan umat, kan kira-kira begitu. Bahasa yang mendekatkan antara umat dengan umaraknya, dengan pemimpin politiknya, kan gitu. Kalau ada hal-hal yang kurang pas dari umarak kita, dari pemimpin politik kita, pemimpin formal kita, presiden, gubernur, wali kota, maka kita harus sampaikan kritiknya. Itu dengan baik tentu saja, dengan bahasa yang santun, yang dan terbuka. Ini harus saya garis bawahi, dan terbuka, karena kan kalau di media sosial nanti mungkin ada akunnya, kemudian mengingatkan pemimpin itu dengan terbuka. Sementara ini ada kritikan juga, karena kan taat pada Allah, taat pada Rasul, dan juga pemimpin. Iya, memang harus taat kepada pemimpin, tapi taat kepada pemimpin itu ada syaratnya juga, selama pemimpin itu selalu berorientasi, selalu memegangi kebenaran. Kalau pemimpin itu misalnya melakukan maksiat, misalnya ya kan, membiarkan maksiat, maka dia perlu diingatkan, ya kan begitu. Karena meskipun dengan cara terbuka, Prof? Iya, secara terbuka diungkapkan, ya kan. Misalnya
kalau dulu para ulama di DKI itu kan selalu berteriak jangan ada lokalisasi di Keramat Tunggak misalnya kan disampaikan kepada gubernur, akhirnya ditutup oleh gubernur Sutioso. Iya. Sekarang sudah jadi Masjid Islamic Center, ada madrasahnya di situ kan bagus itu kan. Yang begitu-begitu kan harus disampaikan kepada pemimpin. Mudah-mudahan terketuk hatinya ya kan, dapat hidayah dia untuk menutup lokalisasi Keramat Tunggak yang disebut-sebut sebagai pusat lokalisasi terbesar di dunia, di Asia Tenggara. Bayangkan aja itu. Luar biasa itu. Jadi oleh karena itu pesan-pesan untuk pemberantasan maksiat itu harus kita sampaikan terus-menerus ya kan kepada para pemimpin formal kita itu ya. Iya. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada Kiai Haji Munahar Muchtar selepas kumandang azan maghrib untuk kemudian mengomentari hal ini, termasuk juga tadi pesan dari Prof. Azumardi Azra terkait dengan rencana pembentukan. Saya belum tahu namanya udah ada belum nih, Pak Kiai? Belum ada. Ini lagi udah dapat barusan. Oh, udah dapat barusan. Udah dapat itu. Saya berdakwah itu. Gimana? Jadi namanya apa kira-kira? Cyber katanya. Semacam saya berdakwah itu. Saya berdakwah, oke. Jadi nggak pakai army lagi sekarang ya? Oh enggak, itu kita buang udah ke Amerika. Oke. Nanti saya akan kembali selepas kumandang azan maghrib untuk mendengar penjelasan terakhir dari Kiai Haji Munahar Muchtar, Ketua MUI DKI Jakarta terkait dengan cyber dakwah, bukan cyber army ya, di MUI DKI Jakarta yang ingin meluruskan nilai, bukan sosok. Sekali lagi, nanti kita akan konfirmasi soal itu. Saat lagi, saudara, kami akan segera kembali. Pak Kiai tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Azumardi bahwa mendukung secara prinsip meskipun harus ada modifikasi. Seperti itu kurang lebih? Iya, pertama tentu saya mengucapkan Masya Allah, hari ini, sore ini dapat ilmu banyak dari Prof ini. Jadi dapat kuliah umum khusus tentang bagaimana untuk mempersiapkan cyber ini. Jadi beliau sampaikan bahwa sekarang ini kita dakwah memang bukan sekedar di atas mimbar saja, tapi karena kondisi sekarang ya harus di dunia maya. Artinya apa yang beliau sampaikan itu ya inilah yang memang kita harapkan, masukan-masukan dari para tokoh ahlinya. Insya Allah apa yang beliau sampaikan akan kita laksanakan, bahwa kita profesional aja. Kita akan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita ingin tidak ada lagi berita-berita hoax yang meresahkan masyarakat. Maka kita akan siapkan ini. Kalau bahasa beliau tadi adalah cyber dakwah, atau mungkin juga nanti namanya bisa mujahid cyber dan lain sebagainya. Intinya dalam rangka mengkanter berita-berita yang tidak benar, tabayun dari setiap hal-hal yang meresahkan. Termasuk misalnya mengandung kritik juga kepada pemimpin, entah itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau mungkin Presiden Jokowi. Kita akan memberikan masukan-masukan. Artinya begini, ketika ada sesuatu yang kurang lurus, kita akan berupaya meluruskan. Kita akan berupaya meluruskan. Dan terbuka nggak ada masalah itu? Karena kan kalau media sosial semua bisa melihat, Pak Kiai. Ya nggak ada masalah. Kalau untuk maslahat kebersamaan nggak ada masalah. Prof kan tadi sudah sampaikan. Selama itu membawa maslahat, ya nggak ada masalah lah. Kita memberikan masukan, kita meluruskan yang tidak lurus. Intinya bagaimana umat ini jadi tenang. Masyarakat ini tidak terpecah. Anak bangsa ini jangan sampai diadu domba. Kita ingin aman, tenang, dan kondusif, khususnya di Jakarta, ya tentu umumnya di Indonesia ini. Karena itu sekali lagi, terima kasih banyak Prof atas segala ilmu yang hari ini kita dapati. Masih ada ini satu narasumber kami juga, Bung Ismail Hassani, Direktur Eksekutif Setara Institute. Bung Ismail tadi mendengar panjang lebar apa yang kemudian menjadi diskusi kita, saya dengan Prof Azumardi, saya dengan Pak Kiai. Ada komentar soal ini? Ya, prinsipnya disinformasi, hoax, dan lain sebagainya ini bagian dari aspek yang merusak kesehatan demokrasi kita, merusak kesehatan literasi kita, khususnya terkait dengan ilmu pengetahuan. Karena itu setiap upaya-upaya untuk menangkal ini, saya kira itu satu hal yang sah-sah saja. Yang kemudian menjadi isu adalah, pertama saya kira dalam konteks MUI DKI adalah sumber dana, dan yang kedua ada
mungkin ya saya tidak menyebutnya fakta karena sudah dibantah oleh teman-teman MUI itu sendiri bahwa ini juga ditujukan untuk membela individu. Nah kalau ini yang terjadi ya jelas keliru. Tetapi saya kira ini sudah tadi sudah dikoreksi tadi ya? Ya, di banyak kesempatan. Jadi saya bagian yang mendukung upaya bersih-bersih media sosial. Tetapi tentu saja ya batasan-batasannya utamanya adalah bahwa jaminan kebebasan berekspresi, jaminan berbicara, apalagi mengkritik pejabat itu adalah vitamin buat demokrasi. Karena itu kalau mau sehat negeri ini ya jangan hilangkan orang untuk meminum vitamin. Jadi biarkan kritik kepada pemerintah DKI misalnya, kepada presiden, dan seterusnya itu adalah bagian dari yang... Tapi bedakan antara kritik dengan hoax, begitu? Betul, tetapi ini kan tantangannya tidak mudah, Bung Aiman ya, untuk mengklasifikasi. Soal data misalnya kalau berbeda dikatakan hoax, padahal datanya juga kuat, misalnya seperti itu kan? Betul, ini kan yang kemudian tantangan buat cyber army semacam ini, memastikan mana yang betul-betul bagian dari disinformasi yang harus di-counter dan harus bahkan dilaporkan secara hukum, tetapi juga ada yang kemudian dibiarkan dan bahkan kemudian dijadikan masukan bagi perbaikan suatu isu tertentu begitu, Bung. Baik. Dan ini pada sore ini kita mendapatkan konsensus jalan tengah yang kemudian juga nanti kita akan lihat sama-sama akan segera dibentuk. Saya nggak tahu nanti namanya apa, mungkin Mujahid Cyber atau Dakwah Cyber. Ini yang kemudian akan dibentuk oleh MUI DKI Jakarta. Kita akan tunggu Pak Kiai. Nanti mungkin saat launching tentu kita juga akan meliput terkait dengan hal ini. Kita akan tunggu kira-kira kapan? Ya, tunggulah tanggal mainnya. Sabarlah. Baik, terima kasih. Kiai Haji Munahar Mukhtar, Ketua MUI DKI Jakarta. Kemudian ada Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Azumardi Azra. Dan Setara Institut, Bung Ismail Hassani. Terima kasih Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.